Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Helia Ramonalisa dengan NIM 1920210027 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang permainan untuk anak usia dini, yakni engklek huruf. Permainan engklek huruf adalah permainan modifikasi dari permainan engklek yang biasanya dimainkan oleh anak-anak pada umumnya. Permainan engklek sangat kental dengan nilai-nilai ketradisionalan. Nah, sebelum kita main untuk permainan engklek huruf, kita siapkan alat dan bahannya dulu yuk. Pertama-tama, ada satu kardus bekas ukuran besar. Selanjutnya ada satu kardus ukuran kecil seperti ini. Satu gulungan kertas manggis, kertas origami dengan 4 warna, warna pink, warna kuning, warna hijau muda, dan warna biru muda. Selanjutnya, print out huruf-huruf alfabet. Selanjutnya lagi ada lem kertas, necis, stik es krim sebanyak 26 buah sesuai dengan jumlah huruf alfabetik, gunting, pensil, pisau bisa juga diganti dengan karter, dan terakhir ada penjepit kertas. Selanjutnya kita buat dulu yuk gagang untuk huruf-huruf pada engklek hurufnya. Pertama-tama kita lipat kertas origami menjadi 2 lipatan. 1 dan 2. Sisihkan satu petak kertas origami kita tadi yang nantinya akan kita tempel pada bagian atas kardus kotak engklek hurufnya. Lakukan hal yang sama pada kertas origami dengan warna yang berbeda. Dari kertas origami tadi, bagian separuhnya akan kita dapat 2 lembar seperti ini. Nantinya kita potong lagi pada bagian tengah. Tapi untuk kali ini kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjutkan untuk memotong alfabetnya. Nah, setelah kita potong, ambil kertas origami, kemudian potong pada bagian tengahnya. Selanjutnya beri lem pada bagian dalam kertas. Sisihkan bagian pinggir dekat tengah belah kertas. Jangan sampai terkena lem, karena nantinya akan sulit untuk menggerakkan stiknya. Selanjutnya taruh stik pada bagian kertas yang sudah diberi lem, kemudian rapikan. Lakukan hal yang sama pada kertas origami lainnya. Kemudian setelah semua stiknya kita tempelkan dengan origami, selanjutnya kita tempelkan kembali huruf-huruf. Setelah semuanya selesai, sisihkan terlebih dahulu huruf-huruf yang nantinya akan digunakan sebagai permainan kita pada permainan engklek huruf.
kardus bekas menggunakan kertas manggis yang telah kita siapkan. Karena bentuk huruf-hurufnya tidak sama antara satu sama lainnya, maka akan kita buat perkiraan saja. Tapi warna origami yang dipakai harus sesuai dengan stick es krim yang telah kita tempel di origami dan huruf. Kemudian kita lemkan huruf-huruf yang telah kita beri origami ke kotak kardus yang telah kita balut dengan kertas manggis. Tempelkan huruf sesuai dengan kertas yang tertera pada stick es krim.
sudah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat papan engkleknya. Buatlah gambar setengah lingkaran pada kardus yang berukuran besar dan lebar. Kemudian setelah digambar, gunting pola yang sudah kita gambar. Rapikan pinggiran-pinggiran. Setelahnya melukis pada bagian kardus yang berukuran lebih kecil, lebar dan tingginya ketimbang bagian bawahnya. Melukis menggunakan necis agar lebih keras. Menutupi bagian kardus yang telah diberi necis dengan selotip atau wax dan putih agar jikalau necis itu terlepas tidak akan melukai kaki anak. Rapikan bagian-bagian selotip yang tadi kita pasang. Kardus yang tadi kita pasang sebagai pijakan anak bermain engklek. Papan engkleknya sudah jadi, tinggal nanti kita beri nomor. Selanjutnya saya akan melubangi bagian kotak kardus huruf yang akan digunakan anak menggunakan pisau. Caranya cukup menekan sedikit bagian ujung pisau. Ini saat memainkan pisau, teman-teman harap berhati-hati. Ini bagian pisau sangat tajam. Dan terakhir huruf Z. Nah, huruf engklek dan kardus engklek pun siap untuk memainkan.
Pada permainan engklek huruf ini mengandung dua unsur teori. Yang pertama teori surplus energi dan yang kedua teori rekreasi. Dikatakan teori surplus energi karena di dalam permainan ini menjadi sarana anak untuk menyalurkan energinya. Kelebihan energi tadi bisa disalurkan kepada permainan ini sehingga anak tidak terpacu untuk melakukan hal-hal negatif seperti menenung, melamun, dan sebagainya. Yang kedua dikatakan teori rekreasi karena permainan engklek huruf ini menjadi alternatif anak untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan dari aktivitas maupun pekerjaan yang dilakukan baik secara monoton maupun tidak monoton. Adapun fungsi dan nilai yang tergandung dalam permainan engklek huruf ini, yang pertama yakni fungsinya. Fungsinya yaitu melatih anak untuk dapat mengembangkan fisik motoriknya seperti menjaga keseimbangan, melatih kekuatan otot, dan sebagainya. Yang kedua, dapat melatih anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial karena di dalamnya anak dapat menjalani ataupun bermain bersama teman-temannya. Dan yang terakhir, dapat melatih anak untuk sportif, jujur, dan sabar sehingga nantinya sikap-sikap tersebut dapat berguna bagi anak di masa depan. Adapun yang kedua yakni nilai. Nilai yang tergandung pada permainan engklek huruf ini yang pertama yaitu nilai demokrasi atau sportivitas, ditandai dengan anak yang mampu menjalankan ataupun menaati peraturan-peraturan yang ada pada permainan engklek huruf. Yang kedua, nilai kepribadian. Anak dapat berlatih untuk jujur dan sabar saat mengantri ataupun saat anak memainkan permainan engklek ini. Ketiga, ada nilai pendidikan, di mana saat anak bermain engklek huruf ini, anak dapat belajar tentang huruf maupun tentang angka. Dan yang keempat, ada nilai tentang kesehatan, di mana ditandai dengan anak yang dapat melatih otot-ototnya dari melompat, berjalan, menyusun, dan sebagainya. Yang kelima, ada nilai keberanian. Anak akan belajar untuk berani melangkah dan mengambil tindakan saat bermain permainan engklek huruf. Nah, untuk bentuk dari permainan engklek huruf ini, engklek huruf adalah permainan yang dimodifikasi dari permainan tradisional engklek, dan permainan engklek ini dapat dimainkan secara individu maupun kelompok. Jika dimainkan dengan individu, anak harus dapat belajar untuk mengolah perasaan sehingga tidak cepat bosan saat memainkannya sendirian. Dan saat dimainkan secara berkelompok, anak-anak harus dapat menahan diri dan belajar untuk mengantri serta belajar untuk sabar saat menunggu gilirannya nanti. Nah, hal ini juga harus kita perhatikan dari jumlah rasio anak yang ingin ikut bermain. Selanjutnya, adapun aspek yang dapat kita kembangkan dari permainan engklek huruf ini berkaitan dengan 6 aspek perkembangan pada anak. Pada aspek nilai agama dan moral, anak dapat belajar untuk memulai sesuatu ataupun melakukan aktivitas dengan diawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya anak akan belajar menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada aspek perkembangan kognitif, anak akan belajar cara menghitung 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kemudian belajar untuk menghafalkan huruf, menyesuaikan warna, dan menata huruf yang ada pada kotak huruf yang ada pada engklek ini. Yang ketiga, ada aspek sosial emosional, di mana dari permainan engklek huruf dapat menjadi sarana anak untuk menyalurkan rasa senangnya saat memainkan permainan engklek huruf ini. Dan yang keempat, ada perkembangan bahasa. Dari bermain engklek huruf ini, anak dapat menyampaikan dan berkomunikasi dengan teman sebaya maupun orang di sekitarnya yang ikut bermain dalam permainan engklek huruf ini. Dan yang kelima, ada perkembangan fisik motorik. Pada perkembangan fisik motorik, anak dapat melakukan olah gerak tubuh sehingga anak dapat melalui berbagai rintangan dan masalah yang ia hadapi saat bermain engklek huruf ini. Yang terakhir, ada aspek perkembangan seni atau kekreativitasan anak, di mana anak dapat melakukan variasi ataupun membuat engklek dengan versi yang baru saat ia sudah tidak ingin memainkan engklek huruf ini. Selanjutnya, yuk kita bermain. Kenalan, namanya siapa yuk? Wahira Nur Fakilah. Panggilannya yuk? Wahira. Umurnya berapa nih? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang di Azra. Kelas 2. Nama di Azra siapa? Ada
Panggilan adek? Azra. Sekarang lagi Echa. Perkenalan. Nama saya? Panggilan saya? Panggilannya siapa ya? Ya udah. Umur adek berapa? Satu ulang deh. Ulang huruf kesukaan. Oke. Nah, Ayu suka coba cari huruf Ayu. Nama huruf Ayu yang mana? Huruf kesukaannya. Nama huruf Ayu yang mana? Ayo. Huruf pertama nama Ayu mana? Nih, F. Fahira. Fahira. Nah, mana Ayu? Coba cari Ayu. Ayu suka huruf F. Mana nama huruf Ayu? Nah, pintar. Sekarang itu huruf M. Kok terbalik? Balain nama darah Ella. Fahira. Adapun kecerdasan yang dikembangkan dalam permainan engklek huruf ini, yang pertama yakni kecerdasan visual spasial, ditandai dengan kemampuan anak untuk mengingat dengan mudah baik itu gambar, arah, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua ada kecerdasan interpersonal, ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang ketiga ada kecerdasan kinestetik, ditandai dengan kemampuan mengolah fisik, gerak olah tubuh, dan koordinasi tubuh yang baik. Yang keempat, ada kecerdasan logika matematika, ditandai dengan kemampuan anak untuk menentukan langkah yang tepat saat bermain engklek huruf. Satu kau mencoba, dua belum bisa, tiga terus maju, empat jangan goyah, teruslah semangat menggapai semua cita-cita ini, keinginan ini. Lima gagal lagi, enam terus bangkit, we'll try it 7 times sampai hampir tiba. Tetaplah semangat, tekun berusaha, kita di sini untuk mewujudkan mimpi. Buatlah hidup bermakna, isilah dengan harapan, yakinlah kita bisa mengejar mimpi sampai kau dapati. Usaha dan suara sumbang ini yang berkata tak bisa. Well, it's only in your mind. Yes, it's only in your mind. Mengapa ada kata-kata hati supaya kita bisa bangkit lagi, tegaklah berdiri, lompatlah lebih tinggi. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sudah Gunting batu kertas. Sama, ulang. Gunting batu kertas. Kok batu terus? Ayo, gunting batu kertas. Nah, yuk kalah. Ada Echa yang menang. 1, 2, 3, 4, 5. Masukin hurufnya. Pinter, yeay, selesai. Nah, coba Ayu Echa dulu baca hurufnya. Nah, lepaskan. Nah, coba Ayu Echa, ini huruf apa, Dek? Tadi udah belajar? Kecil. Huruf A, A. B, B. C, C. D. D. Ini huruf apa, Dek? Nah, yang tenggelam ini. Huruf apa, Ayu?
Azra. S. F. 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 F pinter. Lagi. Ini huruf G. Eca. Huruf apa? B. G. G. D Azra. G. G pinter. Huruf apa nih? Ayo. H. D Azra. Oh pinter. H. Ini huruf I. Ini kayak hantu. Kalau ini J. J. Pinter. Melengkung kek. K. U. Bener. Ini huruf K. 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 Aduh, susah. Ini huruf L. L. huruf apa ya? Dek? L. 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 Bahasa dengan mama. Belum bisa. Ini huruf M. 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 Ini N. 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 Ini O. O. Kalau dia bulat O. P. P. Ini Q. Q. Ini L. huruf apa dia Azra? R. Kan itu udah tadi. Iya kan diulang lagi. Ini huruf apa? S. S. Pinter. Mati di sekolah. Ini huruf T. 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 Ini huruf U. pinter. Kalau yang ini V. V. T. W. 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 Ini X. X. Ini Y. Y. Z. pinter. Evaluasi permainan dari permainan engkau huruf ini dapat kita peroleh dengan mengamati secara langsung saat anak sedang bermain permainan ini. Dapat kita lihat dari olah gerak tubuh anak, dari kecakapan anak dalam melalui rintangannya, dari saat anak melompat dan menjaga keseimbangan dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat kita jadikan bahan untuk mengambil suatu keputusan akan bisa atau tidak bisanya permainan ini kita terapkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, dari hal ini kita pun dapat mengetahui seberapa pesat perkembangan anak saat melakukan permainan engkau huruf ini. Dari permainan ini juga dapat terlihat bahwasannya anak-anak yang tergolong dapat mengikuti permainan dengan dapat menjaga keseimbangannya maupun anak-anak yang tidak dapat menjaga keseimbangannya saat bermain permainan engkau huruf ini.